ilal marwati bahwa aiton ala talati darajati. Ada pun dari sisi sesuatu yang disukai itu terbagi menjadi 3 derajat sama dengan yang lalu. Yang pertama ad-darajatus sufla, yang terendah. Ayakunal marbut fihi an-najata minan nar. Yaitu sesuatu yang disukai, yang diharapkan berupa selamat dari neraka, wa min sa'iril alam, dan selamat dari segala rasa sakit termasuk penyakit. Karena dari kubri contohnya rasa sakit seperti siksa kubur, wa munaqashatil hisab, dan ketatnya hisab, wa khotaris sirat, dan menakutkannya siratul mustaqim, wa sa'iri ma baina yadayil abdi minal ahwal, dan semua kejadian yang akan dihadapi oleh hamba, yaitu al-ahwal, segala sesuatu yang menakutkan. Pakai ya, menakutkan, huru hara. Kama waradat bil akbar, seperti yang diterangkan oleh beberapa hadis. Selamat dari yang disebutkan itu merupakan marhub faid. Ilfiha annar rajulah, karena dalam hadis disebutkan annar rajulah layu qafu fil hisabi hatta lawaradan mi'atu ba'mirin atosan ala irtihi la sodarat rawahan. Sesungguhnya seseorang pasti terhenti di hisab, mesti terhenti di hisab, dipertanyakan. Hatta lau waradat mi'atu ba'irin atosan ala irtihi la sodarat rawahan. Sehingga karena dihentikan di hisab karena menakutkannya, seandainya ada 100 onta datang ke dalam keadaan haus lalu meminum keringat sang rojul ini, mesti onta tadi segar, menjadi seger karena terpenuhi minumnya. Hanya minum dari keringatnya seekor rojul. Pada seekor. Akibatnya yang diakibatkan oleh menakutkannya hisab. Fahadha huwa zuhdul khaifin. Derajat yang pertama ini disebut zuhdul khaifin. Zuhudnya orang yang takut ke hisab dalam hadisnya. Mun melodi didik tak zuhud ki. Sehingga dia berusaha sekuat mungkin meninggalkan itu, aman dari hisab. Aman dari hisab itu proses zuhud. Sehingga ka'annahum radu bil adami. Jadi pada saat tersebut mereka itu seakan-akan rela menjadi orang yang tidak wujud, andai bisa lau uqdimu ya. Karena dengan tidak wujud fa innal khalasa minal alam yasulu bi mujarradil adab. Selamat dari rasa sakit, sakitnya hisab tadi dalam hadis itu bisa tercapai dengan tidak wujud. Tidak wujud ya tak akan terpisah. Tapi ini kan mesti ya takut kepada hal tersebut sehingga meninggalkannya itu namanya zuhud. Zuhudnya kelas rendah.
Lalu ad-darajatu tsaniyah, derajat kedua, ayazhada robatan fi sawabillah wa na'imihi wal ladzati al-maut wal al-mautati fi jannatihi minal huri wal qusur wa ghairiha. Yaitu zuhud dilakukan ayazhada robatan fi sawabillah, karena menginginkan pahala Allah, wa na'imihi wal ladzati al-mamudah, kelezatan yang dijanjikan di surga, yaitu minal hur wal qusur wa ghairiha. Wa hadza zuhdur rajin. Yang demikian ini disebut zuhdur rajin. Zuhudnya orang yang punya roja, harapan. Itu harapan raubatan fi sawabillah. Ini berbeda dengan pertama, langsung yang pertama menyebutkan marghub. Marghub fihi-nya adalah selamat dari neraka. Pokoknya selamat dari neraka. Sekarang adalah mendapat sawabillah. Yang kedua, fa inna haula'i ma taraku ad-dunya qana'atan bil adam wal khalas minal alam bal tama'u fi wujudin da'imin wa na'imin. Karena orang yang rajin tergolong makom roja, itu mereka tidaklah meninggalkan duniawi qana'atan bil adam, karena menerima atau rela dengan tidak ada, wal khalas minal alam, dan selamat dari rasa sakit. Tetapi mereka itu toma'u fi wujudin da'imin, mereka itu mengharapkan wujud yang selamanya, nikmat yang selamanya, yang tak ada akhir. Ad-darajatu tsalitsah. Berarti ini targetnya zuhud. Yang pertama aman dari neraka, yang kedua adalah surga, lalu yang ketiga ad-darajatu tsalitsah. Wa hiya al-ulya, yang tertinggi adalah Allah yakuna lahu raubatun illa fillah wa fi liqaihi. Targetnya langsung Allah yang ketiga. Tidak ada yang disukai sama sekali kecuali Allah dan berjumpa dengan Allah. Fala yaltafitu. Mate gelu. Mun mate bahasa tak suruh sekali lho. Mun manten iso dik telu, Pak. Hah? Mun manten liko dik telu. Iko manten. Liko manten. Iko manten. Mun liko ilang lo manten ya lo iso. Apa mesti harus Berarti ada senomor telur. apa ketika odi tak iso liko? Bukan gitu. Tujuannya zuhud. Cuma pertanyaannya kan apa yang akibat? Tidak, kata kasusnya tadi berarti gak ada yang nomor 3. Otomatis hilu di lamun zuhud di nomor 3. Karena susu itu udah mati. Iya. Maksudnya tujuannya zuhud nih kan macam-macam dari telur. Tujuan orang zuhud nih kan terus selamat dari neraka. Itu yang terendah. Yang kedua terus masuk surga. Mon zuhud orang yang nomor telur aja karena cinta Allah. Ini kan Rabi Adawi ya, nomor 3 ini. Nah, Mun aben. Moga aban Allah maj'alna minhum. Mbak Abang karya pertanyaan situ. Lah daftar apa enggak? Daftar mulai dari kelas aja. Masuk situng 2 neraka galun. Situng 2. Apa situ? Dika ketiganya waktu pagi iki. Menurut semakin apa yang didapat dari perilaku zuhud?
Kita oleh pernah aku Pak sering saya kesenengin betina. Paling kesenengin. mungkin definisi awal zuhud itu kan meninggalkan dunia, menjual Nah, dunia untuk membeli akhirat. Yang itu berarti ya gak ada yang didapat. Mendapat kesenangan. kan suhud dia kan orang odi orang suhud. Jadi nomor telur ya orang odi dengan babel itu terlalu ini ke karena dia remah. Iki mata kada dia Masih kantor mas, masih kan ada yang masuknya zuhud. Maksud saya nomor tadi kafir. Jadi tujuannya zuhud paling tinggi. Zuhud dia tujuannya cuman de Allah di bani dan neraka bani de kecuarga. Benih tak Oke. kan Ridona Allah toh. Allah toh. Dapat yang pengiran, bi pengiran sebab ke neraka iya, bukan bi pengiran dia. Allah pengiran. Pamangkana Mangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholih. Ki bener napa saya ada bagi Pak Gopir maka napa liko ni kudu nang akhirat. Napa nang itunya tak ada kesempatan untuk ketemu. Katanya di koong jadi kok bilang. Kili kau ini. Padahal menurut beberapa keterangan seseorang itu dapat musahadah apa bahasanya. Ligong itu lo mampu, makhluk cara nabi baik lo mampu. Jadi aku saya anu nang akhirat. Mulai suhud nang akhirat. Tujuannya kalau Ta'ala do, lo tak kok neraka, lo kata lo terus swarga. Pokoknya apa yang pengiran itu aja sih nomor telo. Lah gedeng apaan? Terus ke dunia terus ke swarga. Berarti madu ya, Pak? Heeh. Kok kan agak pintu lah. Terus dunia terus ke swarga. Dari beberapa keterangan tahun yang sompre gambar cepon saya ada pernah apangki Allah napa melalui mimpi. Sesi jenar aja. Imam Ahmad. Ki kan apangki. Terus Imam Rifai. Lah ni kesek nyatir Pak Gopir nih, liko gitu. Liko nggih. Liko apa mesti pagi nang itunya nih kan. Tapi tak bisa walaupun melalui mimpi. Bisa nih Pak. Menurut liko nika ngertena ate. Adapun ngertena ate kadang sumpamana amit gitu. Sumpana bau dia lebat elong, sumpana warna lebat merepat. Jadi ate menyimpulkan iya betul. Nah, kata-kata matahari ya itu berjalan dari timur ke barat setiap hari. Loh, kalau adnya sagak Gusti Allah, yakin lagi termasuk Billah ya. hah? Billah. Termasuk tahu bagi kau tahu. Ini mungkin lebih dekat ke pengertian ma'rifat mungkin Pak. Mungkin. Dan liko ini kan memang kamu digambarkan di akhirat besok memang liko kan. Beda orang liko ngetelak zat pengiran itu setahun sekalian ibaratnya tadi pada telasan sekalian pada bulan pada sebulan Jumat. Artinya tidak harus mati kan? Yang menurut sana ya di akhirat seketerangannya ada mau segi dunia ini kan ya Sumpahnya kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu dan bukan liko Pak, korib. Ketika itu Dekat ya? Iya dekat. Dekat. Dah, sehingga ada istilah menyatu. Manunggal engkau lo Gusti. Kayaknya agak muhal kalau masalah liko di dunia ini. Soalnya berbicara pun langsung dengan Allah itu menurut sebagian ayat kayaknya tidak bisa. Jadi ulama kana li basarin ayyukan limahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursil alaihi rasulan. Jadi berkata pun dengan Allah ini tidak bisa berkalam dengan Allah. Tentunya bertemu pun kayaknya agak sulit. Jadi tidak dimungkinkan bagi seseorang itu berbicara dengan Allah illa wahyan, kecuali dengan wahyu.
au min wara'i hijabin, atau dari belakang hijab, au yursil alaihi rasulan, atau diutus utusan. Itu bukan masalah turunnya wahyu. Cara turunnya wahyu kan ada Model, yang model. nafsu itu ada. Pemahamannya kan kayaknya sama. Jadi percakapan langsung dengan Allah pun tidak bisa, apalagi. Makanya ketika Mi'raj, Rasulullah katanya bertemu dengan Tuhan, oleh Siti Aisyah itu tidak, Rasulullah tidak bertemu dengan Tuhan lagi. Jadi memotong pemahaman yang macam-macam. Kami promotor mengajar aktivitasnya. Oh, sekali banget. Oh, ini kan dua kali loh. Oh iya, kata-kata liko dengan bicara kan lain. Ya, Mun liko tak dengan mesti adanya bicara kadang liko, kata-kata likonya ya rumah ya, dan seakan-akan Allah melihat kita melihat Allah. tak kotor kan ada gitu. Atau mau presiden tak sempat ada. Tapi kan tak bisa di seperti umpama ada orang itu karena adanya pengetahuan itu termasuk juga sebagian liko. Bertemu dengan Allah. Puri nang kaangaman kula ba ino. Ano ba yun? Nandiyan kayo nakita mo. Ya tak kira pangki. Tara, Robert. Kita liko derma. Maksudnya, Menabi governya presidennya apa? menabi guru mursid dia puna anu. Keluarin kasih. Dari dulu masih iya kan. Pasai tanya akili kok. Kelas berat. Tero dari dia tuh mas Sani ya kan terot itu dekat ini ya. Tapi bangsa pada terot jagung nangkul bicara itu orang dia. Yang terot. Sani ya kan Dia terus Pak. Mantra tawasiratul mustaqim untuk mematikan apa sih? Kata-kata tahu itu artinya enggak liko ya. Belum ya. Iya. Tahun itu bahasa Arabnya banyak, Pak. Pada Halimah kita tahu gitu. Sorot ya tahu, ro'a ya tahu. Man arofa Nafsahu itu arofa itu tertinggi itu. Maknanya biasanya bukan tahu, kenal lebih. Di bahasa Indonesia cuma tahu, kenal nih lebih dekat. Orang tahu belum tentu kenal kan, Bi. Kalau orang kenal ya pasti tahu. Ini pertanyaan di tamrin dulu ya yang ngaji-ngaji itu. Siapakah Allah selainnya makhluk? Betul itu. Iya. Betul. Semua yang membuat langit, membuat surga kurang betul. Kalau selainnya makhluk dijawab betul. Gimana itu? Selainnya Ya memang nggak bisa diseperti-sepertikan kan? Pokoknya selainnya Gusti Allah, selainnya makhluk ya Gusti Allah. Khalik. Tapi kalau dipertanyakan misalnya ilahi anta matubi atau Allahumma ghfirli, ighfir kan anta. Bila disebut anta itu ketemu atau orangnya jauh kira-kira? Setengah. Dekat. Kan jelas, mesti ketemu. Ada yang bukan anta, kadang otaknya hilang kan. Artinya menggoibkan diri. Sudah menyebut ilahi anta maksudi, dia semakin di luar maksudi tadi.
Lho kaya Pak Gofir. Sing lah anta Pak Gofir. Sing lah anta. Liko. Tapi liko yang diharapkan adalah liko yang setelah kematian kan. Kalau yang akhirat ya keterangannya jelas. Kalau yang di dunia ini kan tadi banyak tidak setuju. banyak tak Tak setuju kan? banyak tak itu kan menafikan yang setuju. Penting. Tak setuju karena tak mengalami. cuma belum Tidak keterangan-keterangan yang masalahnya mun liko kadang baaban liko nang dunia lah sangat tidak mampu. Sangat tidak mampu. meskipun babat Pak. Maksud, Iya. maksud Apa? Ada orang barometernya itu bukan kita Pak. Ada Pernah orang nggak tertentu. ada wali sehebat pernah liko di dunia sini kita. Pokoknya bertemu Allah itu apa memang disyaratkan harus di akhirat, di dunia apa nggak bisa. Ki lagi pelaku zuhud nomor 3 apa lik kok bisa di dunia. Mun kenikmatan di surga nggak ada di dunia Pak ini. Pakat ini. Kenikmatan apa? Jaring surga itu malah ainun ra'at wala udunun sami'at. Wala khotoro ala qalbi syarif. Aduh, surga dunia benih. Itu surga seperti itu. Apel, Apalagi yang kembang. buat surga. Nah, iya. Kan tambah hebat lagi. Tambah tidak mungkin nih. Tambah Orang di surga aja bisa melihat zat Allah itu ada yang setahun sekali tergantung orang, ada yang sehari 5 kali kayak sholat. Walaupun para nabi je kan liko je tabian tuh nih. Ya, tahu nih, kita tanya dah. Bisa katanya ke siapa? Kita itu bisa bertanya kepada orang yang mengalami. Menurut lo ngalami tanya Aki ya pada Aki atanya dia ngerti. Pola nomor keterangan. Pola beri keterangan deh kan sendiri. Atanya kedua kan bertanya gara-gara tidak tahu ya. Kalau tahu kan tidak bertanya. Ada, Melet pernah dengar yang lagi apa di YouTube di ceramah Habib Habib. Orang bisa bertemu Rasulullah dalam keadaan ahyanan itu Ya, bukan orang hebat, dia pun bisa-bisa bahaya lah kebelat. Namun iya nggak kuat karena orang yang bisa mampu bertemu Rasulullah secara ahyanan ya kan sama dengan mempunyai kekuatan 70 kuda ya wanita. Berapa cc mesinnya? 70 tenaga kuda power Mundi kong dalam mimpi. Iya bukan ahyanan di benar mimpi ahyanan. Temu Rasulullah kan bisa dalam ahyanan. Enggak ada dalam. Ya kalau liko dalam mimpi. Mau dalam mimpi ya statusnya lebih bawah kali. Masalah Ahyanan dia harus. kepengiran nih gak dalam mimpi. Oh, mon dalam mimpi ada di Imam Ahmad Hambali Pak. Imam Ahmad Hambali itu mimpi ketemu Allah 100 kali apa begini dalam sehari. Nah, begitu itu apa tidak dinamakan liko? Apa? Dengan nih. Bener apa? Kok cari liko nih kan? Ya ini kok secara ruhan. Pak Gopir. Mau nih amin, pede remai kok cari liko apa de remai kok ya? Can Pak Tuhan bane. Anu kan. Lah bilang Pak. Sana ka ba ya? Mempe biri pese, kan mimpe. Kita kan mimpe. Kan mimpe. Kan rasa cendenguku. Kita Pak lanjut Lanjut. Baru tadi udah seru. Fala yaltafitu qalbu ilal alam liyaksidan minha. Maka karena derajat yang ketiga tujuannya adalah zillah dan ikoillah. Orang Sema nih kan. Pak Per.
karena tujuannya adalah fillah dan liqa'illah, maka orang yang zuhud dalam kelas yang ketiga ini hatinya tak akan memperhatikan al-alam, rasa sakit, lalu kemudian dia berusaha selamat dari rasa sakit. Juga tidak akan memperhatikan kelezatan, kenikmatan, lalu kemudian dia menuju kelezatan. Dia tidak nailah Jadi sakit tak akan dihindari, kenikmatan tak akan dirasakan. Akhirnya tawar semua ya. By ever lagi. Ini corona. Ini bau. Tak dirasa. Tetapi yang ada bal huwa mustaghriqul hammi billah. Dia tenggelam di dalam hammi billah, menuju Allah. Hanya Allah tujuannya. Wa huwa alladzi asbaha wa humumuhu hamun wahidun. Yaitu orang ini adalah orang yang masuk ke asbaha pagi hari, dan umumuhu hamun wahidun, tujuannya hanya satu. Wa huwa al-muwahhidu al-haqiqi. Jadi orang inilah yang disebut al-muwahhid al-haqiqi. Orang yang ahli tauhid yang hakiki. Mengesahkan Allah hakiki. Berarti dua sebelumnya imitasi. Yang dua sebelumnya aja kan terus warga. Ya, takut neraka. Tesnya kan andai Allah Ta'ala tidak membuat neraka, pada pantas Allah Ta'ala disembah, kan itu tesnya. Ya Allah. Alladzi la yatlubu ghairallah. Li'anna man talaba ghairallahi faqad abada. Ini logika atau rumus ya. Karena orang yang mencari selain Allah, maka dia telah menjadi hambanya atau menyembah selain Allah. Wa kullu matlubin ma'budun. Setiap sesuatu yang dicari itu bagaikan Tuhan yang disembah. Ya, umpamanya mencari istri, kemudian dicari, kan berarti apapun yang diminta sang istri akan dituruti. Seperti itu menyembahnya. Ini kalau menyembah Allah, apapun yang diperintah akan dilakukan, kan begitu. Orangnya disebut hamba, hambanya matlub. Kebulan ya. Iya, kebulan. Saya hafal sejak TK, sejak MI lah, man ahabba syai'an fahuwa abduh kan. Senang ke sepeda, sama sepeda, senang ke ajam, sama ajam. Minta beli seneng. Pakaian di sepeda, di sabe ayataran mun lo seneng ya termasuk nomor telo nih kan. Aneh. Hah? Dia bisa gini aja reken nih kan. Kata-kata iso itu karena apa, ilmuannya tidak bisa menemukan perkara yang lebih sih. Kalau menemukan, kalau semuanya ini kepunyaan Gusti Allah, berarti Allah yang punya. Baru ntar ke Gusti Allah, ntar ke oringan, ntar ke seandi pemilik. Itu yang sulit Pak, punya sepeda dipinjam orang nggak pulang sehari, bingung Pak. Sekarang gini, Aduh. punya sepeda ya, dipinjam 1 hari bingung kan? Nah, sekarang udah kebingungan punya sepeda itu dibanding kamu nggak bisa beol, itu pilih mana? Itu manusiawi Pak. Nah, ya biar bisa memilih. Nanti bisa berubah kok. bandingannya kok ke beol. Nah, cuman nikmatnya Gusti Allah yang paling kecil. Nah, gitu. Nikmatnya nanti akan memilih Gusti Allah, biarlah itu. Nanti larinya di situ. Yang penting
Gusti Allah sayang Rahman Rahim kepada kita, biarlah Honda nanti bisa lepas. Kata-kata ikhlas itu sebenarnya sulit, Pak. Ya seperti Itu di membuang prakteknya beol sulit, itu. prakteknya Iya sulit kalau tidak mengetahui. Kalau mengetahui tidak sulit. Coba katanya begini, Ustaz Baru, coba pertama dari Gusti Allah. Ngaji dong bisa. Pertama Allah dulu, nanti akan ikhlas. Lagi ya. Iya, prakteknya yang sulit, Pak. Kalau bicaranya mudah, prakteknya yang sulit. Ya alhamdulillah udah tahu caranya dulu, nanti tidak tahu sama sekali. Enggak, katanya Gus Bahar begini, untuk biar mudah menuju ikhlas Allah dulu. Semuanya milik Allah, nanti akan ikhlas. Maksudnya coba, maksudnya ini jadi kita itu dilatih berpikirnya dulu. Kalau berpikirnya benar, berarti kan nanti kita mengikuti pola pikir kita. Pola pikir. Mau orang yang letak iso mikir kan menuju ke sana kan sulit, Pak. Berpikir aja kan bisa. Apalagi Memang orang itu yang dipengaruhi kan pola pikirnya. Bahasa sekarang mindsetnya. Dan orang akan lari kepada mindsetnya. Iya. tapi mindset itu karena kita itu ada syahwat. Kita bisa berperang dengan syahwat apa enggak? Hanya di situ. Sebetulnya sudah ada itu. Nah ini jalan yang baik, ini jalan yang jelek. Tapi ya begitu Pak, yang mindset itu kan dipengaruhi dari pengetahuan memang. Nah, ya bisa-bisa mempengaruhi yang mana yang Terus kita lebih terpengaruh, lebih terobsesi seimbang kan. Paling tidak ada perbandingan kan, ada perbandingan, jadi belonya itu enggak banget lah. Bandingan. lanjut lagi lah kamu. Wa kullu talibin abdul kita Setiap orang yang mencari itu disebut abdul, dilihat dari apa yang dia cari. Sehingga yang dia cari itu bisa mendikte dia karena dia hambanya. Lalu kesimpulannya wa talabu ghairillah minasyirkil khafi. Orang yang mencari selain Allah itu berarti terdapat syirkul khafi padanya. Astagfirullah. Dalam berita ya, orang yang diajak oleh Mutawif di Mekah ke gubernur gitu. Itu orang Indonesia yang Mutawif itu ngasih pengarahan ada syirik ya ke Jabal Nur dulu ya, angkat Jabal Rahmah ya Arafah. Dia itu mengatakan ada syirik, jadi mengasih pengarahan kepada jemaah umroh itu. Nah ini saya hubungannya dengan syirik yang dimaksud syirik di sana itu apakah syirik jali apa seperti ini syirik khafi? Itu tidak menjelaskan itu Mutawifnya itu. Siriknya gimana menurut kasus ini? Ya, mengagumkan. Tidak ngerti kan jemaah haji kita itu tidak ngerti. Dikira kalau orang di situ karena tidak ngerti, karena senangnya, nikmatnya. Kadang-kadang orang itu tahu sholat di Jabal Rahmah. Nah, padahal itu tujuannya bukan untuk sholat. Sehingga di antara mereka karena nikmatnya apa yang aku lakukan, mungkin kebingungan sehingga timbul wis pokoke makam istijabah wis sholat. Seperti itu dibilangin sirik. Nah ini sirik yang mengatakan seperti itu, apakah mau tahu itu pas jadi apa sirik khafi? Mungkin kalau sholat ini kan dengan gupan apa nih kayak gitu? Mungkin syariah kita enggak ada yang sampai mengatakan syirik itu enggak ada. Semua bikin yang sholat. Sebodoh-bodohnya, Tolibul ilmi itu tahu. Sebodoh-bodohnya tahu yang beri manfaat, modal itu Allah.
bodoh-bodohnya. Yo. Nah itu orang kita tuh. Nah, itu kok sampai bisa seperti mengatakan seperti itu. Soalnya sedikit kan Kadang-kadang untuk itu mengatakan dia itu salafi. kalau salaf itu sebagian dari Wahabi. Nah, makanya Wahabi memang kan yang lakaran peranan untuk seperti itu memang golongan mereka. Wahabi ini kan kilakaran senjatanya dua, bid'ah syirik tadi. Ada dosa. Tujuannya khilafah. Maka Wahabi itu sepenuhnya menjadi Abdul Khilafah. Hadis Bukan sepuluh Abdullah. hadis 10 bid'atin. Karena matlubnya khilafah. Kasihan dia makanya. Padahal kalau masa dulu golongan mukimin yang mengantarkan ini santrinya ulama, tidak ada yang seperti itu sampai mengatakan syirik, itu tidak ada. Di Sekarang kuasai grup kuburan syirik. pada Rasulullah saja syirik. Apalagi pada lain. Lanjut ya. Lanjut. Wahabul muhibbin. Derajat yang ketiga yang targetnya cuma Allah dan liqaihi, itu pelakunya ada disebut muhibbin. Zuhudnya muhibbin. Wahum, siapa muhibbin? Adalah al-arifun, orang yang ahli ma'rifat. Li'annahu la yuhibbullaha khosotan illa man arafa. Karena tak bisa mencintai Allah secara kosong kecuali orang yang arafah, yang mengenal Allah. Wa kama anna man arafa dinar wa dirham wa alima annahu la yaqdiru 'ala al-jam'i bainahuma lam yuhibba illa dinar. Fakadzalika man arafa Allah. Sama seperti orang yang mengetahui dinar dan dirham, wa'alimah, dan dia ngerti bahwa dia tak mampu mengumpulkan keduanya, maka dia tidak akan mencintai kecuali dinar. Fakadzalika, sama seperti gambaran ini, man arafa Allah wa arafa ladzatan nadhar ila wajhil karim wa arafa annal jam'a baina tilkal ladzah wa baina ladzatit tanamul bil al-ain wan nadhar ila naqsil usul ila naqsil usul wa khadratil asjar ghairu mumkinin fala yuhibba illa ladzatan nadhar. Ya, orang yang sudah mengenal Allah dan mengenal atau tahu lezatnya melihat zat Allah, cuma Allah dan liqa'ullah. Lalu di sisi lain dia tahu atau mengerti annal jam'a baina tilkal ladzah wa baina ladzati tanahum. Mengumpulkan, jadi mendapatkan keduanya, artinya mengumpulkan ini. Antara lezatnya melihat Allah atau liqa'illah dengan lezatnya tanah bilbur atau dengan surga, langsungnya globalnya adalah ghairu mungkinin, tak akan mungkin. Maka dia pilih yang tertinggi, yaitu illa ladzata an-nadhar, kelezatan melihat zat Allah, atau disebut dengan liqa'illah yang tadi. Berarti beda. Wala yusira ghairu, tak akan rela kepada yang lain. Terima kasih. Berarti beda. Apa nih? Liko ilama arifun je takkan beda berarti Nah. di dunia. Nah, ini tadi Kalau pakai Dia- paham kia. di sini nggak menekan itu kan? Ini udah ya, besok di akhirat. Oh akhirat. Iya. Jadi zuhudnya di dunia itu dia mengharapkan ridho Allah, dia mengharapkan Oh. ya di akhirat. Karena dia tidak bisa mengumpulkan, ingin menikmati perempuan di surga, ingin menikmati di surga dan
Liko Allah mengumpulkan dua-duanya tak mungkin. Jadi kalah paling tinggi sekali. Tak Bergeger agak betul. Arifun Sehingga kenikmatan akhiratnya dia tinggalkan bentuk zuhudnya. Dia pilih makhluknya berupa liqa'illah atau nazar ila wajhillah. Hemunnya ke situ hemun. Tujuannya bukan dunia likonya. Wala tazunnanna anna ahlal jannati indan nazar ila wajhillahi ta'ala yabqa liladzatil hur wal kusur mutasa'on fi qulubihim. Jangan kira, jangan sangka, sungguh jangan sangka bahwa ahli surga ketika sudah mendapat nazar ila wajhillah itu masih tersisa kelezatan surga. Jangan. Tapi habis. Kelezatan surga tak sebanding, masih lebih nikmat an-nazar ila wajhillah. Kita akhirnya nikmat. Pastor Rode. Bahkan perbandingannya ini, jadi di surga kan penuh nikmat, lalu mendapat nazar di surga, lalu dia masih merasa senang dengan kenikmatan surga, ini tidak. Itu perbandingannya sama dengan contoh kenyataan kelezatan kerajaan. Ini menjadi raja kelezatannya. Wal istilah ala atrofil ardi, dan menguasai permukaan bumi. Kerajaan luar biasa, betapa nikmatnya. Ada saingan. Wariqa bil khalqi. Lalu perbandingannya bil idhofati ila ladzatil istilah ala usurin wa binti. Dibanding dengan kelezatannya permainan burung kecil, yaitu usfur. Ini kan tidak sebanding. Yang satu kelezatan menjadi raja di raja karena dikuasai permukaan bumi, lalu yang satu kelezatannya bermain dengan mainan anak kecil. Kan tidak sebanding. Lalu watalibuna lina'imil jannah inda ahlil ma'rifah. Orang yang mencari atau mentargetkan kenikmatan surga menurut ahli ma'rifah dan arbabil qulub itu kasobi, sama dengan anak kecil atau lilah bibil musfur yang mencari atau tuntutannya adalah bermain dengan burung kecil. Lalu anak kecil ini yang ditinggalkan al-tarik liladzatil mulki, dia meninggalkan atau tidak mau kelezatan jadi raja. Wadzalika likusurihi an idraki ladzatil mulki. Anak kecil meninggalkan kelezatan jadi raja itu tidak lain kecuali karena anak kecil itu tak sampai pemikirannya kepada kepuasan jadi raja. La li'anna Allah qabil usul fi nafsi'ala. Bukan berarti bermain dengan burung itu lebih tinggi derajat kenikmatannya dibanding menguasai kerajaan besar. Tapi anak kecil tetap milih bermain dengan burung. Orang terus kepada yang hadi manfaat. Sesuai berarti. Sesuai pengetahuannya berarti. Beaben dia apa? Tujuannya hemunnya sesuai dengan Lode Pak. Kalian nak bingung. Iya, makanya tanya Pak orang lode Pak ya Pak. Sebab Sama. suhud. Kada suhud je Pak beaben la ta suhud ya apa. Lebar kena prek tok kan. Allah lebih bingung ngeto ini lode Pak. Moro sadar kabeh. Ya Allah. Lanjut ya. Wa amma inqisamu bil idhofah ilal marfu'an. Adapun zuhud
dari sisi sesuatu yang ditinggalkan karena zuhud tersebut, maka pembagiannya qad kasurat fihil aqawil, banyak sekali pendapat, tak terhitung. Wala'alla al-madhkur fihi yazidu ala mi'ati qawli, barangkali pendapat terkait terbaginya zuhud dari sisi marghub anhu yang ditinggalkan itu melebihi 100 pendapat. Karena itu fala nastagil binakil aqawil, maka kita tak perlu sibuk menukil qaulin 100 bayangkan berapa lembar. Lalu solusinya, jalan tengahnya, walakin nusiru ila kalamin muhitin bitafasil, tapi saya akan beritahukan pada pendapat muhitin bitafasil yang meliputi semua rincian dari semua qaul. Hatta yatatiha anna aktarona dzikra fihi qasirun anil ihata bil kulli, sehingga menjadi jelas bahwa lebih banyaknya pendapat yang disebutkan tentang ini adalah qasirun anil ihata, tak mungkin disebut semuanya. Tak dapat bila dipenuhi semuanya. Maka dimulai fanaqulu almarhum anhu bizuhdi lahu ijmalun wa tafsilun. Sesuatu yang ditinggalkan karena zuhud itu memiliki ijmal dan tafsil, memiliki menyeluruh, wa tafsil dan terinci. Walitafsilihi maratibu ba'duha asyrahu li ahadil aksam wa ba'duha ajmalu lil jumal. Dari sisi tafsirnya, rinciannya terdapat marotib, beberapa derajat. Ba'duha yang sebagian lebih menjelaskan pada satuannya pembagian. Wa ba'duha dan sebagian yang lain itu ajmalu, lebih menyeluruh kepada keseluruhan. Amal ijmal fit darajat ula, adapun yang menyeluruh dalam derajat yang pertama adalah bahwa kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah tinggalkan. Kalau zuhud itu yang ditinggalkan, semua yang selain Allah ditinggalkan. Fayam bagi ayat zahada fihi hatta yazhada fi nafsihi aiton. Maka dalam derajat pertama ini seharusnya seseorang itu meninggalkan kullu ma siwallah hatta yazhada fi nafsihi, sehingga dia berlaku zuhud di dalam dirinya, terkait dirinya. Dirinya sendiri kan selain Allah, maka termasuk yang dizuhudi. Jangan Pak tak ada pakai, jangan abang TV. Katanya toh yang node apa nih kawan? Mensuhati dirinya dulu. Mensuhati dirinya. Apa merasa dia itu tidak ada? Atau merasa tidak wujud, kecuali wujud Allah? Zuhud itu bukan merasa tidak ada, Enggak. tidak menyukai, menzuhudi dirinya. Tapi ini yang dimaksud marghub anhunya, yang dia tinggalkan. Jadi targetnya hanya Allah tok, kullu ma siwallah, sampai dirinya sendiri termasuk yang ditinggalkan. Tinggalkan itu berarti tidak mau. Berarti ini di dalam konsep tasawufnya makom fana sudah. Tak tahu ke abang. Tak tahu ke apa. Meninggalkan karepe saya, mengambil perintahnya Gusti Allah, itu termasuk zuhud dirinya sendiri. Yang saya karep isabe ngelakoni perintah Allah, karep Allah.
contoh pusok waduh nyaman nanti tapi ini Gusti Allah suruh kejaga baik karena titik itu nyaman terlepas awan jadi mengelang karpa ambe ngalak karpa artinya perintah Gusti Allah. Tapi kelemahannya melang karpa irodatun nafsi, mengambil karpa Allah. Kenapa orang ini kalau oning ke karpa Allah? Bagi orang yang karpa Gusti Allah ini kan diantaranya ya meninggalkan kesenangan hawa nafsu. Cara sakit suntik ke kan berabad yang tak senang suntik asli. Artinya bukan karep kita, umpamanya karep kita kan kaya sekarang, mewah, punya istri 4, umpamanya seumpama, lah itu, ya satu terserah. Kan karep apa terus istri 4 seumpama, karep apa kan, apa biji ngasih diro, karep apa jagungan aku di mobil. Intinya tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau contoh itu nggak masuk syukur, tapi masuk mujahadatun nafsi. Mujahadah. Nggak masuk syukur itu. Ya mungkin menurut saya bisa aja Pak. Jadi dia memilih Allah daripada memilih dirinya sendiri. Enggak, tujuan tadi itu meninggalkan masyarakat kata dirinya sendiri. Iya. Maksudnya meninggalkan nafsuhu diri sendiri itu kan ya syahwat kan, nafsunya kemauan diri sendiri. Iya bisa juga mujahadah. Mujahadah itu berarti kan berusaha keras untuk tidak mengikuti keinginannya sendiri kan. Kalau ini kan ya cuman kata-katanya aja diputar, ini tidak berpihak pada kemauannya sendiri, tapi berpihak kepada Allah. Perintah Allah. Kalau dibuka menurut sampean Gus, orang itu nggak bisa pas meninggalkan dirinya sendiri, ya nggak bisa. Ya, bisa, iya. Tangan abareng ya tinggal lagi dia. Kalau dunia bisa ditinggalkan. Tambah lucu. Meninggalkan dirinya sendiri dah mati dia. Mencontohkan kan fana. Lupa sama dirinya itu. Iya, lupa bukan meninggalkan atas dirinya, kan lupa ingatannya. Lupa itu karena dia itu sibuk lain. Ditarik dalam arti yang cuma diingat hanya dirinya pada Allah, bahkan dia sama dirinya itu lupa iya. Karena yang kalau begitu nggak lupa sadar. Iya Pak, bener Pak. Maksudnya ada 2 pilihan, pilihan kita sendiri apa pilihannya Gusti Allah gitu. Pasti ada itu. Pasti ada. Kalau di sini memilih Pak, dia memilih selain Allah. Berarti dia masih sadar kalau selain Allah itu masih ada, tapi tidak dia pilih Pak. Mungkin belum tahap fana. Kalau fana itu memang merasa tidak ada yang wujud itu selain Allah. Dia tidak bisa memilih selain Allah, memang nggak wujud. Namanya makom fana. Kalau ini kan disuruh memilih, yang selain Allah ditinggalkan sampai dirinya sendiri, karena dirinya sendiri itu bukanlah Allah. Tetapi yang dimaksud di sini yang ditinggalkan itu bukan jasadnya. Menjasa mengerti, karepi. Dia boleh bisa. Cuma masuk aja nggak pendapat. Kata tunda apa Pak? Enggak masuk seperti keterangan almarhum Kiai Muhi dulu juga begitu. Beliaunya itu kalau memang sudah kepada Allah intinya, yang lain itu memang sudah lupa. Mau itu sama orang dianggap gila itu terserah. Maaf, orang senang itu ada yang memang tidak ingat tanpa sadar, ada yang sadar. Kanjeng Nabi itu paling senangnya Gusti Allah tapi sadar. Makanya yang kita harapkan adalah cinta dengan keadaan sadar.
Banyak orang yang kita ada itu namanya di atas fana, itu di atas fana itu namanya boko, makom boko. Kalau makom boko itu tahu dua-duanya, tahu Allah dan tahu makhluk, dan bisa menggabungkan. Makom biok itu memang lebih sulit. Kalau yang makom fana itu merasa nggak ada selain Allah, makanya fana itu maknanya rusak kan. Jadi seakan-akan di alam semesta ini nggak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ya memang iya. Makanya dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri ya kayak orang gila. Tapi kalau sudah di atasnya makom boko kayak Rasulullah itu bisa menyeimbangkan, bisa berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara batinnya ya tidak pernah meninggalkan Allah. Bila sama Allah. Artinya meninggalkan pilihan kita tadi itu ya, sujud kepada dirinya sendiri, mengambil pilihan perintahnya Gusti Allah. Seperti contoh lagi ya, setelah kita dagang ya kan ada uang dan cukup zakat. Nah itu kan ada dua pilihan tuh. Zakat pilihan Gusti Allah pada zakat pilihan kita, modal tambah banyak menurut akal pendek. Ya Allah. Terus Ada gitu. Wal ijmal fi darajati tsaniyah, sedangkan ijmal dalam derajat yang kedua. Merupakan yang ijmal menyeluruh adalah ayat ada fi kulli sifatin lin nafsi fiha mu'atun. Itu orang yang zuhud terkait segala sifat bagi nafsu yang di dalamnya terdapat mut'ah, bunga. Ini segala bentuk tuntutan nafsu ini, karena tuntutan nafsu mesti membunga nafsu sendiri. Wa hadza yatanawalu jami'a muqtadayati tauhid minasyahwat. Derajat yang ketiga ini mengena kepada semua tuntutannya karakter manusia yang isinya berupa syahwat, botok, kibir, riasah, mal dan jam serta yang lain. Yang kedua tidak panjang uraiannya sampai di sini ya. Makanya ijmal. Covid derajat yang ketiga adalah ayazada fil mal wal jah, yaitu zuhud terkait harta dan pangkat. Wa asbabihi ditambah sebab-sebabnya harta dan pangkat. Kena lakon gue tidak oleh. itu tergantung takut. Memang ada isoro. Tolongnya ada ilazimun. Cuma jadi wajib kasar. Kenapa anak muda banyak? Kita kan yang sebatas doruri kan, yang diperintah memang sebatas doruri lah, yang dibutuhkan. Kalau di luar doruri kan tidak diperintah. Sebanyak itu kan di atas doruri. Kalau lebih ya kebetulan buku ya. Pada Tidak orang emang kita anjing pokok kalau untuk nyokopin nakah Dengan yang membakar. Nah dia itu sekarang kita makin sesaku pas nggak nambah. Orang di luar sana. offset. Aduh, gitu. Kancana urun. Nambah yang bawang cukup untuk nafkah sekeluarga. Soalnya ketika nabungan nikah. Sebenarnya ketika itu kan kita cukup. Aduh, kok cukup ya alhamdulillah. Karena keadaan belum cukup. Sekedar cukup berubah pikiran terus semuanya. Pas seneng.
Ada bangkit tadi. Termasuk duluri korun nih. Duluri korun. Ilaihi ma turja'a tarji'u jami'u hudutin nafsi. Karena kepada harta dan pangkat itu berpulang atau menuju semua hududun nafsi. Yang akan didapatkan nafsu ya melalui harta dan pangkat. Lalu fitnah yang keempat, ayazada fil ilmi wal qudrati wad dinar wad dirhami wal jah, yaitu zuhud terkait ilmu wal qudrati dan kekuasaan punya saya ditambahi dengan alat tamattu di dunia, dia mampu menikmati duniawi. Ilmu juga demikian diterangkan ilmu yang tidak menafek, tidak nafek tinjauan diniyah keagamaan. Jadi secara umum disebut dengan ilmu pengetahuan. Menimut diniyah cukup disebut al-ilmu. Ilmunya pengetahuan masih digandeng dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Wal dinar juga zuhud terkait dinar wal dirham wal jah dan pangkat. Iril amwalu wa in kathurat asnabuha fa yajma'uha ad-dinaru wal dirham wal jah wa in kathurat asbabuhu fa yarji'u ila ilmi wal qudrati. Karena yang namanya harta sekalipun banyak macamnya, maka harta yang banyak itu hanya terkumpul pada dua hal, yaitu dinar dan dirham. Mobil harta, kalau tidak punya dinar ya tidak jalan. Pangkat harta, kalau tidak punya biaya tidak akan terangkat. Jadi berpulang kepada dinar dan dirham. Lalu wajah pangkat, wa in kasur sekalipun tinggi pangkatnya. Nah, wa in kasur asbabu sekalipun banyak sebab-sebab sehingga dapat pangkat, maka berpulangnya kembalinya ilal ilmi wal qudrati, kepada ilmu dan qudrah. Kembali ilmunya seperti tadi ya, ilmu yang pengetahuan, wal qudrah kemampuan untuk mengambil kesenangan dengan duniawi. Wa'ani bihi, yang kami kehendaki dengan istilah al-ilmi wal qudrah adalah kullu ilmin wal qudratin maksuduha milkul qulub, yaitu setiap ilmu dan kemampuan yang tujuannya adalah menguasai orang banyak, hati orang banyak. Ilmanal jahwa milkul qulub, karena artinya pangkat itu adalah menguasai hati manusia yang dikuasai. Wal qudrah 'alaiha, dan qudrah 'alaiha mampu 'alaiha menguasai hati. Kama anna maknal mali milkul ayat, sama seperti artinya harta itu adalah memiliki benda-benda, wa qudrah 'alaiha, dan kuasa menguasai ayat. Lalu fa in jawazat hadzal tafsir, kalau perincian ini melewati ila syarhin sampai kepada penjelasan, wa tafsilin ila syarhin wa tafsilin ablag wa tafsilin ablagh min hadza, dan perincian yang lebih dari perincian yang disebut ini, fayakatu yakhruju ma fihi azzutu 'alal asli, maka hampir
tak bisa dihitung. Hampir tak bisa dihitung bila sudah melampaui tafsir kepada jelas dan tafsir yang ablagu min hada, maka hampir tak bisa dihitung karena banyaknya. Lalu diringkas, waqad dzakarallahu fi ayatin, Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam satu ayat yang satu, sab'atan minha, 7 diantaranya. Faqala, yaitu zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarah minadz dzahabi ila akhir ayat. Di situ disebut jumlahnya ada 7. Pertama hubus syahwat minan nisa wal banin, lalu al qanatir dan seterusnya. Kemudian yang 7 ini summa raddahu fi ayatin ukhra. Yang 7 ini dikembalikan kepada 5, jadi semakin diringkas, menghilangkan 2, sisanya 5. Dalam ayat ya'lamu annal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun al-ayat. Summaraddahu, kemudian semakin diringkas lagi dalam ayat yang lain menjadi 2, yaitu wa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Permainan wa lahun juga permainan yang tak ada arti lahunnya. Summaraddahu pulang, kemudian semuanya berpulang atau diringkas lagi menjadi 1 fi maudhi'in akhar, di ayat yang lain, yaitu dalam ayat wa nahal nafsa 'anil hawa. Jadi kalimat al hawa ini yang maksud ila wahidin. Lalu fal hawa, adapun hawa adalah lafzul yajma'u jami'a hududin nafsi fid dunya. Sebuah lafaz yang artinya mengumpulkan semua yang didapat oleh nafsu saat di dunia. Itu hawa, kesenangan. Tadi disebut dengan mut'atun. Fayambagi ayyakuna zuhdu fihi, maka seharusnya lah zuhud itu di dalam hawa yang merupakan semua hududin nafsi. Lalu fa'idha fahimta tariqal ijmal wa tafsir arafta, jika kamu dapat mengerti caranya ijmal dan tafsir terkait marhum anhu ini, arafta annal baqta min hadhihi la yukhaliful baqta, bahwa sebagian dari yang marhum anhu yang jumlahnya banyak tadi tidak berbeda dengan yang lain, tidak kontra dengan yang lain. Wa inna ma yufariquhu bisyarri marratan wa ijmali ukhra, yang membedakan hanya terkait asyarri marratan, jelasnya dalam satu saat, wal ijmal dan mengglobalnya di saat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke masalah likok tadi. Kayak bagi. Belum ketemu ini sampai sekarang. Ibarat yang menyatakan bisa likok di dunia. Cuma tadi itu Ustaz Rafiq kelewatan satu masalah itu. Zuyyina linnas itu pertama ada 7, kemudian diringkas jadi 5, kemudian diringkas jadi 2. Yang 2 tadi nggak disebutkan. Kemudian terakhir 1. Lah ibun wala ibun tidak disebutkan. Geng Kayak ibun wala. langsung menahan nafsa. Wa dengan nafsa ini yang 1. Enggak. Nikahan. Terus Liko kita ketemu enggak mau. Menurut Pak Sulhan. Maka Nora Pak Sulhan dia panggil akhirnya tak mesti dia. Tak mesti dia.
kalau mengacu pada ayat yang dibaca Ustaz Abdul Rahman itu paman kana yarjulihi falyakmal amalan sholihan. Itu pemahaman saya likoknya itu likok hukum, jadi bagi misalnya begitu. Jadi kalau